In every moment, my love I'll be telling. Assalamualaikum Ibu. Tidak waktunya saya sini Boleh, silakan. Gimana virusnya? Oke, bagaimana kabarnya virus? Alhamdulillah baik Ibu. Ada nyaman? Nyaman Ibu. Ada yang bisa dibantu? Iya Ibu. Virus ini yang cerita. Oke, apakah sebelumnya virus sudah pernah konseling? Sudah. Oke, sudah. Oke, nah sebelum kita memasuki sesi konseling, walaupun virus sudah pernah konseling kan, ada baiknya ibu mengulang kembali apa yang telah kita lakukan sebelumnya. Oke, perkenalkan dulu, nama ibu Utari Masari. Virus Indonesia. Nah, hari ini kita sepakat untuk melaksanakan konseling ya. Iya. Oke, sebelumnya itu ibu jelaskan dulu apa itu konseling. Konseling itu merupakan pertemuan antara konselor dan konseli atau klien. Nah, di mana konselornya ibu, sedangkan konselingnya virus ya atau kliennya virus. Oke, di dalam bimbingan dan konseling itu ada azas-azas yang perlu kita patuhi. Yang pertama itu ada azas kerahasiaan. Nah, di mana apapun pembicaraan kita di orang ini, ibu harapkan tidak disebarkan keluar atau diberitahu. Nah, kalau seandainya ibu pengen mengetahui nanti ibu izin dulu sama virus ya, baru bisa kita bicarakan dengan pihak-pihak yang terkait. Misalnya masalah itu nanti kalau ada kayak sangkut pautnya dengan lain, kita ibu izin dulu sama virus, baru bisa dibicarakan dengan pihak yang terkait lainnya. Oke, selanjutnya itu ada azas keterbukaan. Ibu harapkan virus terbuka tentang masalah seperti ini, sehingga yang menjadi permasalahan dalam diri virus bisa dilentaskan semaksimal mungkin. Nah, kalau seandainya virus tertutup atau menutup-nutupi, tidak terbuka dengan masalah virus, itu berarti ibu tidak bisa membantu semua tidak terbuka ya. Nah, berikutnya ada azas kekinian. Masalah yang ada sekarang, ibu harapkan itu yang benar-benar sedang terjadi, sehingga apapun yang virus rasakan ini menjadi pembantu dengan mengatasi masalah yang virus rasakan saat ini. Ada yang virus ingin tanyakan? Ya, tujuan dari konseling itu merupakan itu dimana pertama itu pastilah mengentaskan masalah yang virus hadapi pertama, terus apapun masalah yang virus hadapi mudah-mudahan dengan memahami azas tadi, ibu harapkan itu membantu perkembangan virus saat belajar pribadi maupun sosial. Setelah itu pemahaman, setelah melakukan konseling ini, ibu harapkan virus paham dan mengerti dari apa yang kita bicarakan. Ya, ada yang jelas virus? Jelas. Oke, bisa kita mulai? Bisa. Virus ya, melaksanakan konseling. Apa yang bisa dibantu virus? Jadi virus mau cerita dulu tentang ujian tengah semester virus yang kemarin. Kemarin tuh virus mengikuti ujian tengah semester kan. Seminggu sebelum ujian itu virus sudah mempersiapkan diri belajar. Tetapi sebelumnya walaupun nggak ujian, virus tidak belajar, cuma untuk ujian saja. Terus virus tuh pas hari pengambilan rapor, padahal virus tuh udah yakin Bu bisa menjawab dan pasti nilai virus tuh tinggi gitu loh. Ini merasa tinggi ya, Iya. mendapatkan nilai tinggi ya, Iya, pede ya. pede. Tapi pas udah pengambilan, virus ngedengar virus nggak masuk 3 besar lagi Bu. Berarti virus merasa kecewa ya. Iya. Jadi saya bersama ini peringkat 3. Iya. Nah, sekarang peringkat berapa? Sekarang malah peringkat 6 Ibu, turun kan drastis kan Ibu. Dari cerita virus tadi, bagaimana cara belajar virus sebelumnya? Virus itu sering begadang Bu. Jarang belajar juga kalau di rumah. Terus kalau lagi ibu guru lagi ngejelasin, kita tuh nggak konsentrasi, ngobrol sama teman. Terus kadang suka bosen, malah keluar masuk, malah di luar aja gitu. Terus kalau nggak ngerti sama materi itu
nggak pernah nanyain, jarang sih nanyain, pernah tapi jarang, malah nanyanya ke teman yang udah ngerti banget. Jadi gurunya paling jarang ya? Iya jarang, karena guru tuh lagi ngajarin yang belum paham gitu, jadi kita mau nanya terus ya lama jawabannya. Ya takutnya kan orang udah selesai kita belum. Nah, hasilnya bagaimana? Peringkat 6 ya? Iya. Hasilnya peringkat 6. Nah, dari yang kita bicarakan tadi, yang pengen Virus dapatkan apa? Virus ingin mendapatkan nilai yang bagus lagi. Satu, yang kedua, Perubahan untuk diri Virus lagi. lanjut, yang ketiga, Bisa mengatur waktu untuk belajar, untuk keseharian juga. 4, Terus gak gampang bosan di kelas, ibu nggak gampang ngantuk juga. ada lagi? Udah. Nah, dari kan sudah tahu tuh ini yang targetnya mendapatkan yang baik pasti targetnya ya, tidak bosan lagi di kelas. Yang Virus lakukan bagaimana? Kalau seandainya seperti kan seandainya hasilnya kemarin tuh begini cara belajarnya seperti ini. Nah, pengennya seperti ini. Nah, bagaimana caranya Virus mendapatkan lebih? Virus ingin belajar lebih giat lagi sih bu. Bagaimana cara belajarnya kalau gitu? Sejak pulang sekolah, mengulang lagi pelajaran yang sudah diajarkan dan mempelajari yang akan diajarkan lagi. Oke, satu. Yang kedua? Mengatur waktu untuk keseharian, mengatur waktu juga untuk bermain handphone ataupun sehari. Lagi? Mengatur waktu tidur agar tidak tidur larut malam sih. Ya, di situ. Terus Mengurangi main media sosial nggak? iya main. Nah, jadi Membatasi main medsos. Berikutnya dalam pembelajaran bagaimana? Dalam pembelajaran lebih ke konsentrasi aja bu. Oh, lebih konsentrasi, lebih banyak bertanya ya? Iya lebih banyak bertanya. Fokus ya. Apa lagi? Mengurangi ngobrol sama teman. Apa lagi? Mengurangi ngantuk. Bagaimana caranya mengurangi ngantuk? Tidurnya tepat waktu. Oke, istirahat dan cukup. Iya. Terus makan ya? Yang bergizi. Ya. Jadi dari cerita-cerita Virus tadi itu, yakin nggak Virus melaksanakan itu? Yakin sih. Yakin ya. Dari apa namanya tuh? Yakin nggak mendapatkan nilai baik? Yakin kalau sudah berubah. Ya, yakin ya melaksanakan ya. Nah, dari itu tuh, dari yang Virus ungkapkan tadi itu, berapa persen kemungkinannya Virus ingin melaksanakan? 80%. 80%. Yakin ya? Jadi yakin untuk kita ya? Bisa ya? Bisa. Oke. Ada yang ingin dibicarakan lagi? Dari sesi konseling tadi sudah yakin, sudah punya ketetapan nanti untuk belajar lebih baik, usahanya sudah jelas ya, usahanya sudah jelas, targetnya sudah jelas, ingin mendapatkan peringkat kelas lagi ya. Iya. Oke, dari yang pengen diusahakan sudah jelas. Nah, apa yang Virus rasakan setelah kesan-kesannya melaksanakan konseling? Kesan Virus ingin lebih berubah untuk besoknya, terus mengikuti solusi dari ibu, merubah diri ke lebih yang baik sih bu, dan bisa mengatur waktu untuk diri sendiri. Oke, goyek ya, semangat ya, mendapatkan nilai baik ya. Pesannya? Pesan dari Virus ingin selalu konseling sih sama ibu, terbuka lagi. Masalah-masalah berikutnya ya. Iya ibu. Oke. Nah, dari yang Virus rasakan selama sesi konseling gimana? Senang, bahagia karena bisa terbuka. Terbantu ya? Iya, karena bisa terbuka juga sama ibu tentang cerita-cerita Virus, yang sedihnya, yang senangnya, dan juga ibu juga bisa memberikan solusi. Oke. Nah, perlu konseling lanjutan, nanti kita sepakati saja ya. Iya. Kita akan jadwal ulang lagi untuk sesi berikutnya. Ada yang ingin tanyakan lagi? Oke. Bisa kita tutup ya? Bisa. Oke, sebelum kita tutup, Ibu ucapkan terima kasih atas kedatangan Virus. Sudah bersedia melaksanakan mengikuti konseling Ibu, sudah mau berbagi cerita. Mudah-mudahan apa yang kita konseling dapat mengubah, dapat menyelesaikan permasalahan yang Virus hadapi. Oke, kita akhiri. Mudah-mudahan kegiatan kita ini mendapatkan
pahala yang baik, mendapatkan keberkahan, dan terima kasih. Kita tutup saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ibu.